momentum kita duduk di tempat ini tujuannya adalah liraf'il jahli, supaya kebodohan, ketidakfahaman yang kita miliki dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijamin oleh Allah dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya iman dan punya ilmu pasti Allah angkat derajatnya. Maka tanpa kita sadari, ini masjid punya nama yang luar biasa. Namanya Masjid Al-Gulba. Kalau boleh kita cross check, Al-Gulba itu adalah salah satu ayat yang Allah tuliskan di dalam surat Abasa, tepatnya di ayat 30. Di situ Allah katakan bahwa ada kalimat gulba. Apa itu gulba? Menurut para ulama, gulba itu adalah orang-orang yang saintifik, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang mampu memahami keilmuan, orang-orang yang cerdas. Maka tanpa disadari dan bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu ditempatkan di kehutanan, Departemen Kehutanan, yang alhamdulillah duduknya Bapak, duduknya Ibu, kita semua di sini bukan secara kebetulan, tapi semua adalah melalui proses nilai-nilai akademis yang kita usahakan. Kita tempuh jenjang S1, kita tempuh jenjang S2, bahkan sampai kepada S3. Lupa bahwa kita dikumpulkan di Masjid Al-Gulba karena memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Maka tujuan kedua adalah liraf'il jahli, menghilangkan kebodohan. Apa yang tidak kita tahu? Banyak banget. Baik asasul Islamiyah kita, fondasi Islam kita, asasul muamalah, dasar-dasar muamalah kita. Misalkan sholat, puasa, ngaji, baca Quran, tajwidul Quran, tahsinul qiraah, belum lagi nilai-nilai sedekah, zakat, kemudian bagaimana dengan infak, dengan umroh, haji. Itu semua adalah keseluruhan daripada ilmu-ilmu yang Allah janjikan buat kita. Maka tidak ada kesempatan untuk berhenti kita menuntut ilmu. Kata Rasulullah, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang kubur. Dan alhamdulillah, bapak-bapak orang mencari dia mungkin sudah tidak mudah lagi. Ya, rata-rata kalau saya pandang wajahnya di atas 40 tahun semua. Leres. Pamordi umurnya sebenarnya 60 tahun, masya Allah. Tos katingali tina jenggot tadi kesebar rodas. Ustaz seberapa? 41 seumuran dengan Abdu. Berarti lahirnya 82. Subhan. Saya lihat bapak ibu yang mungkin sudah tidak muda lagi, tapi diberikan kesempatan oleh Allah, walaupun dengan kesibukan, walaupun dengan usia yang sudah tidak muda lagi, Allah takdirkan bisa duduk di tempat ini aja udah alhamdulillah. Amin. Gak gampang Pak, tegampil cari di tempat ini, karena banyak kata ulama tempat-tempat duduk, bisa nongkrong, bisa kongkow, bisa ngopi, jeda waktu pekerjaan kita dipakai makan, santai, ngobrol, dan itu semua adalah kenikmatan. Tapi kita dipaksa oleh diri kita sendiri untuk hadir ke tempat ini, ya walaupun ngaji kita nggak lama, subhan, tapi tujuan utamanya adalah supaya kebodohan dalam diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang ketiga kata ulama, hadirnya kita di sini adalah lirafil amal, supados amal orang diangkat ke Allah. Kenapa harus diangkat? Sebab banyak amal-amal kita yang saat nanti kita disidang di hadapan Allah, di padang mahsyar, di yaumil hisab, di yaumil mizan, itu semua amalannya haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin. Ewahan amal, puasa na pahalaan, tahajud na pahalaan, sedekah na beak di jalan, Allahu akbar, zakatnya habis di jalan, umrohnya habis di perjalanan, hajinya beak di jalan. Nanti dihadapkan kepada Allah, ternyata amalnya tidak ada satupun yang dibanggakan. Kenapa? Karena kita belum minta sama Allah, ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana
tadarru'ana wa khushu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, minimal terima aja dulu amal kita. Ya ibarat orang mau lamar kerja, bawa CV melalui sumber daya manusia atau SDM di dalam sebuah instansi, minimal tuh CV-nya diterima aja dulu udah seneng banget. Betul Bapak Ibu? Nggak atau pisan CV orang ditampi sama direksi, bahkan diperiksa, di cross check, dipelajari, itu udah seneng banget. Masalah di ACC ataupun tidak di ACC itu urusan kedua. Tetapi kita sama Allah, sujud kita, sholat kita, sedekah kita, baca Quran kita, puasa kita besok, belum ada jaminan. Maka Rasul katakan dalam satu hadisnya, la yadkhulanna ahadukumul jannah. Sesungguhnya di antara kalian semua gak akan ada yang masuk surga bi amalikum, dengan amal-amal kalian semua. Sholat kita, puasa kita, zakat, sedekah, umrah, haji kita, belum ada borah, tidak ada jaminan bahwa kita bakal dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bagaimana engkau ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu? Apa jawab Nabi? Wala ana illa ayyatagammadani Allahu bi rahmah. Ya, begitu juga dengan saya. Karena saya ini masuk surga bukan karena amalku, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kabayang ke Bapak Ibu, Rasulullah nu ahli ibadah. Yang kalau Rasul ibadah sholat sunat malamnya kakinya sampai bengkak-bengkak. Alhamdulillah kurang ibadah bengkak. Asal kurang. Dekat irisan, gudang putih, jam 20 kacai. Sebab asam urat itu paling anti dengan dingin. Subhanallah. Rasulullah bengkak kaki. Sehingga Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Anda ini dijamin masuk surga, tapi kenapa amalmu melebihi kami semua? Apa jawab Rasulullah? Melainkan aku berbuat seperti ini hanya sebagai wujud rasa syukur saya sama Allah. Syukur nawungkul kos itu. Maka yuk sama-sama Bapak Ibu kesempatan di tempat ini, alhamdulillah dengan niat kita ada momentum tadi disampaikan oleh MC, ada namanya kegiatan Tarhib Ramadan. Apa? Tarhib Ramadan. Kadang-kadang orang sok bingung, ai tarhibnya naon gitu ya. Hai kemana tarhib? Nah tarhib deh kenapa? Gitu kan? Ternyata kalau kita kupas dan kita telaah, tarhib itu memiliki dua bentuk kata. Yang pertama diambil dari kata rohibah. Rohibah itu haknya kecil. Maka rohibah isim zaman dan makannya jadi marhaba. Marhaban itu apa? Bahasa kita welcome. Apa itu welcome? Selamat datang. Siapa yang kita selamat datangkan? Yaitu datangnya bulan suci Ramadan yang kurang lebih 8 atau 9 hari lagi. Minta tuh ya. Akhirnya apa ya? Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kemungkinan kalau nggak Senin, Selasa. Tinggal kurang lebih 6 atau 7 hari lagi. Masya Allah. Maka tarhib pakai hak kecil, artinya adalah me-welcome. Ternyata kata Imam Ghazali, me-welcome Ramadan itu ada 3 kelompok. Yang pertama, ada yang me-welcome Ramadan itu biasa-biasa aja. Disukan kan Ramadan, haji kunaon. Biasa abdinya. Lihat, tidak direspon Ramadan itu. Biasa aja meresponnya. Kalaupun harus sahur ya sahur, kalaupun harus tarawih ya tarawih, kalaupun harus Ramadan ya Ramadan. Bahkan kita berkata tidak sedikit mengatakan bahwa abdi biasa wae, Ramadan biasa wae. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ternyata kata ulama kelompok nomor 1 yang me-welcome Ramadan biasa-biasa aja. 2, kata ulama me-welcome Ramadan itu adalah salah satunya dengan menganggap gelisah, resah, gundah, nggak nyaman.
Gara-gara Ramadan ya yang itu bisa ngopi deui. Gara-gara Ramadan ya yang biasanya jadi izin gara-gara bala-bala. Sekarang nggak ada, hilang. Makanya mumpung kesempatan 7 poe cak Ramadan sing lawan insya pan makanya senjang Ramadan masuk lo baju curangnya di dia ayo baju curang ayo ngajak-ngajak gimana bot innalillahi wa inna ilaihi ada ngaran aja masalah lain ngaran dia ulah sama yang hati ngaji mah ibu Masya Allah Pak astagfirullah kita menjaga wajah dulu kan Masya Allah menipohar katanya Bapak Ibu Masya Allah ternyata ada orang yang nyambut Ramadan begitu gelisah gara-gara Ramadan yang kudu tarawih makan 23 rakaat gara-gara Ramadan makan 5 leher ini cakep tuh ya dia menerima Ramadan dengan gelisah dia menerima Ramadan dengan penuh kekhawatiran dia menerima Ramadan dengan penuh kegalauan tidak lagi mampu melakukan dosa tidak lagi melakukan maksiat tidak bebas tidak bisa ngegosip tidak bisa ngobrol dengan batur tidak bisa ngagibah terus biasa masuk karalongkau karalopi ngomongin batu ayo nama Ramadan itu cara cium keluar cium ini model kedua. Siapa model ketiga? Kata ulama Al-Imam Al-Ghazali mengatakan welcome Ramadan bifarahin, yaitu dengan penuh kebahagiaan, penuh kesenangan, penuh kegembiraan. Maka dalam satu hadis yang menurut beberapa kelompok mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, hadis lemah. Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa saja yang senang dan bahagia akan masuknya Ramadan, Allah jasadahu ala nira. Allah haramkan jasad natina api neraka. Amin. Ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Makanan minimal kurang ya aya bahagia, aya bingah, aya senang. Alhamdulillah isukan Ramadan. Alhamdulillah tiasa tarawih. Alhamdulillah tiasa witir. Syukur-syukur punya niatan ya Allah. Irahan ditakdirkan sama engkau saya bisa Ramadan di tanah suci Mekah, indah luar biasa. Alhamdulillah. Maka saya selalu berdoa, ya Allah, hayang Ramadan ngerasakan di tanah suci. Selalu berdoa, ingin merasakan nikmatnya di sana. Pak Bo, di sana itu tarawihnya dimulai jam 8 malam. Ba'da Isya itu 20 rakaat. 20 setiap rakaat satu halaman Al-Quran, maka 20 rakaat genap 1 juz Al-Quran selesai. Kurang lebih jam 10 itu selesai sholat tarawih. Pulang ke rumah masing-masing, pulang ke hotel masing-masing. Ada yang melanjutkan dengan iktikaf, memperbanyak Al-Quran, wirid, zikir di sana. Nanti sekitar jam 2 itu dimulai namanya sholat witir. Berapa witirnya? 11 rakaat pun sama diawali dengan bacaan Al-Quran satu halaman. Subhanallah, di tanah suci Mekah ibadah tarawihnya 20 rakaat. Datang ke Indonesia jadi robah jadi 8 jam tidur jadi saudara jadi saudara dari jam protes request ke DKM bisa mah obat-obat ya jadi sasaran jadi dalam teh yang 2 salam kayak gitu jangan bedakan kayak mana ulah dilali namun bisa 50 jadi nakoina nauzubillah ya kedua kurang malas kita. Makanya bismillah, bagaimana kita menyambut dengan kebahagiaan, bukan hanya sekedar senang, bukan hanya sekedar bahagia. Rasulullah SAW sabdakan dalam satu hadisnya, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafalin. Pak Bu, surga itu rindu kepada 4 golongan. Nih jadi motivasi, jadi semangat kami kurang sadaya. Wabil khusus
dalam menyambut bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar euforia, tapi betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Apa yang pertama? Ini ngomong-ngomong dicatat tuh. Entah yang secara lebat ini. Pokoknya ditarik langsungnya, Masya Allah. Pokoknya berbalik waktu mangkek lagi. Ya saya sih bersyukur dan husnuzan, mudah-mudahan sekali ngomong paham semua. Amin. Iya, doanya Allah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah semua yang mendengar ucapanku dan mereka semua memahami dan melaksanakan apa yang ia dengar. Amin ya rabbal alamin. Buat saya yang sudah ada para rawadai pada maha gitu ya. Ya mudah-mudahan hafal walaupun tidak dicatat. Insya Allah. Bu. Ini anggar dijawab ya. Bu. Abdi mau ngajar ibu, paling rame ibu. Dekat ini dia mah Bu. Astagfirullahaladzim. Lain biasanya di mana-mana gitu pengawasannya, alhamdulillah ya. Kalau santri kalau saya sombong ditaruh ke panitia, Pak Ustad, punten da panglibatkeun biografi Pak Ustad, lu emang saya nyebut gitunya. Gitu, tapi ini mah sekedar harus minimal. Alhamdulillah saya ngajar di seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Bogor. Jadi ada masjid alumni, masjid raya, masjid-masjid di Kota Bogor, bahkan di kabupaten. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa silaturahmi. Muntasalah hari lagi pernah hadir. Ya, tahun berapa ya katanya? Masa 10 tahun yang lalu. Ya. Insya Allah. Jadi kalau saya ngajar itu mayoritas ibu-ibu. Kalau ditanya itu Bu, langsung ya itu ramai kok. Bukan di rumah Bu. Ini Anda jangan. Bu. Kalau ada Pak, mending sopan-sopannya, mending hoy. Alhamdulillah. Ngaji itu harus santai, ulah tegang, mesti salah terus. Gimana kalau juga dengan dari nauzubillamin. Yang penting ilmunya nyampe masuk, insya Allah. Baik, balik lagi Bapak Ibu, ini mau ngomong sampai jam berapa? Oh bebas? Jam 2? Masuk ke jam Ramadan ya? Allah, bisa berapa Ustaz maaf ini? Jadi saya sudah tekan kontrak dengan panitia kurang lebih 45 menit ya. Biasanya aja 45 menit ke jam setengah gini amplop dan rasa gitu-gitu. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada konteks hadis tadi. Kata Nabi, al-jannatu surga rindu kepada 4 kelompok. Yuk, mudah-mudahan kita di antaranya. Yang pertama kata Nabi, talil Quran, yaitu orang-orang yang selalu lisannya basah dengan Al-Quran. Kapan kita basahi Al-Quran? Pemberian di luar Ramadan, pemberian belum masuk Ramadan. Di bulan-bulan yang lain demi Allah kita sibuk dengan urusan dunia sehingga Al-Quran jarang kita baca. Leres, kadang-kadang balik ke image ngan saukur yasin atau yasin wa ilaihi turja'un. Jujur urang masa poe moal bisa hatam Quran, jujur urang masa poe bisa sajuz geus alhamdulillah, sapoe dikasa aing geus alhamdulillah. Bapak, kapan kita manfaatkan untuk baca Al-Quran? Tidak ada lain bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Kapan lagi niatkan di ayeuna? Diikuti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat bulan Ramadan besok akan menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Nah, ada terus ngarang ponki luas 30 kali irang ke orang sarena. Emang sok aya bani bahasa Ustaz pan sareng ibadah. Emang sekarang ibadahnya sareng unggul gitu. Pak Bu, momentum Ramadan minimal saya ajarkan kepada masyarakat di zaman sekarang, kalau
ayam niat itu minimal niat apa? Kalau sudah niat diamalin ataupun tidak diamalkan, niat itu sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah. Amin. Makanya saya meniat dulu. Ya Allah, Ramadan besok saya niat mau menghatamkan Al-Quran 30 kali selama sebulan. Malaikat saat itu sudah mencatat, kalaulah saya tidak mengamalkan sebulan khatam 30 kali, maka Allah sudah akan memberikan 10 kebaikan buat kita. Amin. Nah, dalilnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Allah berikan 70 kebaikan, hatta mi'ata dikfin, sampai 100 kebaikan, bahkan sampai 600 kebaikan Allah lipat gandakan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya saat Ramadan ini habis tarawih, tidur jam 10, niat, ya Allah bangunkan saya di jam 2 malam karena saya ingin tahajud. Baik, asli nama karangan as-salatu khairun. Ini mereka berangkat ke sahur-sahur aja. Kumaha geus dicatat ku Allah. Sudah dicatat oleh Allah, bahkan catatan amal baik kita sudah melebihi daripada amalnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Makanya niati Ramadan ini banyakin niat rek sedekah, niat rek ngabagi kurma, niat rek ngabagi niat lah. Ieu mah niat eueuh kahayang eueuh coba. Alhamdulillah nih. Bo. Hayang. Jadi kudu dipencet. Alhamdulillah. Jadi nu kaji naon tadi? Ini can balik kami sekarang ngomong sekali untuk baca cek ini tadi catat. Basah. Hah? Bahasa bibir. Oh, coba kajeun. Kajeun tadi? Bahasa Al-Qur'an. Talil Qur'an. Lobakeun maca. Siap. Balik ka iman, paling sakur Al-Qur'an aya di mana? Mun geus pinuh kuraman, pinuh ku debu, bersihan dilap ya Allah, saya niat rek maos Al-Qur'an. Nu can bisa, kudu niatkeun rek bisa baca Al-Qur'an. Nu can paham tajwid, niatkeun belajar tajwid. Momentum Ramadan, insyaallah. 2. Apa kata Rasul? Surga itu rindu kepada orang yang hafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Peberiheun di luar Ramadan maletah kurang ke diri. Kadang-kadang unggal waktu tengen ngomongkeun batur bae. Subhan, ngagibah, ngagosip teudeun. Minimal besok Ramadan hafidil lisan. Kita jaga lisan kita jaga lisan. Ke Ramadan manyaah lamun kurang ngomongkeun batur. Kenapa? Karena Rasul tadi katakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi Allah tidak berikan pahala puasanya kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Dia puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tetapi hanya sekedar lapar dan haus. Kunaon? Kusabab pahala dan geus beak pake ngomongkeun batu. Nauzubillah min. Nah, biasanya nih kapan kurang ngomongkeun batur teh? Lah sok loba bejana ibu-ibu ka pasar naros ka tukang sayur mang aya di golosor sabaraha ayeuna. Cek si mamang teh mah 10.000. Gini mahal, kamari mah 5.000. Mang kumaha mahal teh cuma 5.000. Aduh, maupun panjang lebar. Akhirnya menggibah tukang sayur. Nauzubillah min. Bapak-bapak ini karena nggak ada ngopi, nggak ada ngerokok, nggak ada kumpul-kumpul, i'tikaf ba'da sholat zuhur, waktu istirahat. Lamun teu bisa i'tikaf mendingan sare. Insya atau beres sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leuwih selamat tibatan ngobrol di handap, ngobrol di kantor, ngobrol ke untuk para ruku. Bari ngadaguan ngabuburit maghrib. Nauzubillah min. 2. Cek Kanjeng Rasul tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nu kadua mah tadi hafidul lisan.
sing loba dijaga letak Quran. Yuk insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita dikunci tidak banyak obrol kecuali hal-hal yang baik. Amin. Maka itu wa mut'imil ji'an, surga bakalan rindu ka jelema anu tukang ngasih makan sama orang lain. Kenapa Saudi Arabia sesekuler-sekulernya mereka Allah berkahkan? Kebayang gak Pak? Setiap jamaah umroh itu kalau ada yang berkunjung ke Masjid Nabawi, ke Masjid Kuba, ke Masjid Qiblatain, ke masjid-masjid yang ada di tanah Saudi Arabia, semua jamaah umroh itu minum dan kurma gratis, majanan, gratis. Apalagi bulan Ramadan, puasa sunnah aja, kurma, canai, gulai, air zam-zam, dan semua fasilitas makanan gratis. Itu yang menjadikan Arab Saudi sampai hari ini diberkahkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka sering berbagi kepada orang muslim. Rasulullah katakan bahwa wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong antar sesama. Kata Nabi, mut'imil ji'an, perbanyaklah memberi makan kepada orang yang lapar. Kapan momentumnya? Ramadan. Karena Ramadan notabene perut orang manusia yang berpuasa adalah yang sedang kelaparan. Kalaulah kita ditakdirkan punya rezeki yang berlebih dibanding mereka yang Ramadan tanpa rezeki berlebih, tentu mereka berbuka puasa mungkin hanya dengan air putih. Sedangkan kita bahkan yang banyak di tempat-tempat kuliner, bukber bersama, makanan mewah-mewah, cobalah kita empati kepada mereka. Insya momentumnya kapan? Ramadan. Maka Bapak Ibu yang beli kurma, kalau biasanya 1 kotak sekarang beli 10 kotak. Niatnya buat apa? Buat berbagi kepada orang-orang yang berpuasa. Ibu-ibu nu biasa nyiin kolak, nu tadinya setengah panci, ayo masa panci deh, tesawi harus cair Allah. Kenapa? Karena berbagi, niatkan sedekah di bulan Ramadan. Subhanallah, jaminan kata Nabi, siapa saja orang yang memberikan makan dan memberikan minum kepada orang yang kelaparan, 70 tahun Allah jauhkan dari api neraka. Nih, Ustaz disuguhin kue, minum, kopi dan sebagainya, dilarang, diminum, jadi darah, jadi daging, jadi awak, jadi tubuh, dipakai sujud, dipakai dakwah, keluar keringat, pahalanya Allah berikan kepada yang menyuguhi minuman dan amin. Bahkan nyuguhan minyak punya pahala nampak lobah dari sisi Allah. Sakit kakak mukil umur, kok aku udah balik dari berkatan? Wah, Allah mana? Insya ini kabar yang punya. Maka yuk bismillah Ramadan niatkan mut'imil ji'an, lobakan berbagi kepada orang yang telah kelaparan, berbagi kepada sesama. Terakhir, karena waktu juga yang mengisahkan kita. Yang keempat kata Nabi, yang dirindukan oleh surga adalah lisaimina fi syahr Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka tadi kita sampaikan tarhib artinya merasa senang, bahagia, menjamu dan menservis Ramadan. Yuk kita puasa. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah sehingga bisa menjalankan Ramadan 30 hari selama-lamanya dan Allah jauhkan kita daripada yang namanya maksiat di bulan Ramadan. Maka kesimpulan yang kedua, tarhib juga bisa diartikan dengan huruf H besar, artinya rohaba yurahibu, tarhiban artinya ancaman. Jadi Ramadan itu bukan hanya sekedar memberikan reward, tapi Ramadan juga bisa memberikan takzir, ancaman. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, diancam oleh Allah. Bagi mereka yang berani berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan, diancam oleh Allah. Orang yang tidak menghargai Ramadan, maka diancam sama Allah. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang bermaksiat di bulan Ramadan jauh daripada syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta sama Allah, Ramadan besok tidak sama dengan Ramadan yang telah berlalu. Kita jadikan Ramadan esok adalah Ramadan terbaik buat kita, yang mudah-mudahan kalaupun Allah tidak takdirkan kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, Ramadan besok adalah Ramadan terspesial dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sakit
dados moal seueur carios mugi-mugi anu disampaikan manfaat sareng barokah hapunten ieu seueur kalepatan anu tegenah kana mana mugi-mugi dihampura sadayana minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun 2024. Mudah-mudahan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa kepada Kiai Haji Mawardi, dalam kurang doa kurang bohong ramai. Alhamdulillah abdi maka disajikan amplopnya insyaallah. Oh saya terangkan. Alhamdulillah doakan saya masih muda 41 tahun besok hari Jumat bertepatan dengan tanggal lahir saya 42 tahun. Mudah-mudahan berjalan gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan Allah berikan sehat, Allah panjangkan umur, Allah berkahkan ilmu saya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhum wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan wa hassin maqasidana waghfir lana dhunubana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha